untuk melewati jembatan Shirathul Mustaqim tidaklah mudah, sebab jembatan ini disebutkan sangat tipis, diumpamakan seperti rambut yang dibelah menjadi 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu perjalanan yang akan dilewati oleh seseorang pasca meninggalkan dunia adalah melewati jembatan Shirathul Mustaqim, dan harus meyakini adanya jembatan Shirathul Mustaqim, di mana seluruh umat muslim ketika berada di akhirat atau jalan lurus di atas api neraka jahanam. Jembatan Shirathul Mustaqim adalah titian yang akan dilalui tiap manusia di yaumul akhir. Setelah ditimbang amal perbuatannya, setiap manusia disyaratkan berjalan melewati jembatan ini. Sedangkan gambar lain tentang jembatan Shirathul Mustaqim adalah yang terdapat dalam hadis berikut, yang artinya, dan dibentangkanlah jembatan di atas permukaan jahanam. Akulah orang pertama yang melewatinya. Doa para rasul pada saat itu, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Dan pada sirat itu terdapat pengait-pengait seperti duri pohon sadan. Pernahkah kalian melihatnya? Para sahabat menjawab, pernah wahai Rasulullah. Maka ia seperti duri pohon sadan. Tiada yang mengetahui ukurannya besarnya kecuali Allah Ta'ala, yang menempatkan manusia sesuai dengan amalan mereka. Hadis riwayat Bukhari. Sesuai hadis ini, jembatan Shirathul Mustaqim adalah titian yang dilalui dengan bergantung pada amalan manusia. Mereka yang selalu taat perintah Allah akan melewatinya dengan cepat dan selamat. Namun berbeda dengan hambanya yang selalu mengabaikan perintah Allah. Asal-muasal jembatan Shirathul Mustaqim dikisahkan pertama kali bahwa ada seseorang yang akan menyeberangi jembatan Shirathul Mustaqim, yakni Rasulullah SAW beserta umatnya. Ketika menyeberang, tidak ada yang berani bersuara kecuali Rasulullah SAW. Beliau mengucapkan Allahumma salim, yang berarti, ya Allah selamatkanlah. Sementara itu, di dalam Al-Quran, kata Shirathul Mustaqim disebutkan sebanyak 10 kali. Salah satunya yang tercantum di dalam Quran Surat Al-Imran ayat 51 yang berbunyi, Innallaha rabbi wa rabbukum fabudu hadza sirathum mustaqim. Sahabat beriman, dikutip dari situs Kanwil Kemenak Sumatera Selatan, jembatan Shirathul Mustaqim adalah rahmat sekaligus azab Allah Ta'ala. Bagi yang berhasil melewatinya akan mendapatkan surga dan kekal di dalamnya. Akan tetapi, barang siapa yang saat melintasi jembatan Shirathul tersebut bersusah payah dan terjatuh, maka sesungguhnya dia masuk lembah kebinasaan dan termasuk golongan yang merugi. Yang tertulis dari Kanwil Kemenak Sumsel dalam artikel karya penyuluh agama fungsional Kan Kemenak Kota Lubuk Linggau, Hasbi Mustafa. Adanya jembatan Shirathul Mustaqim telah dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran Surat Al-Fatihah ayat 6. Ihdinas Shirathul Mustaqim, yang artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dalam hadisnya Rasulullah Muhammad SAW memberi gambaran jembatan Shirathul Mustaqim. Hadis ini diceritakan Abu Sa'id Al-Khudri. Aku diberitahu bahwa jembatan itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Hadis riwayat Muslim. Gambaran lain tentang jembatan Shirathul Mustaqim, para manusia digambarkan melalui jembatan tersebut sesuai amalannya di dunia. Sebagian melaluinya dengan cepat dan ringan, namun ada juga yang lambat dan penuh luka. Sebagian tak mampu melintasi hingga ujung jembatan. Dan berikut hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, lalu diutuslah amanah dan rohim atau tali persaudaraan. Keduanya berdiri di samping kiri dan kanan Shirathul tersebut. Orang yang pertama lewat seperti kilat. Aku bertanya, dengan bapak dan ibuku aku korbankan demi engkau. Adakah sesuatu seperti kilat? Rasulullah SAW menjawab, tidakkah kalian pernah melihat kilat? Bagaimana ia lewat dalam sekejap mata? Kemudian ada yang melewatinya seperti angin, kemudian seperti burung, dan seperti kuda yang berlari kencang. Mereka berjalan sesuai dengan amalan mereka. Nabi kalian waktu itu berdiri di atas sirat sambil berkata, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah, sampai para hamba yang lemah amalannya, sehingga datang seseorang, lalu ia tidak bisa melewati kecuali dengan merangkak. Beliau menuturkan lagi, di kedua belah pinggir sirat terdapat besi penggait, yang bergantungan untuk menyambar siapa saja yang diperintahkan untuk disambar. Maka ada yang terpleset, namun selamat, dan ada pula yang terjungkir ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Sesuai hadis ini, jembatan Shirathul Mustaqim adalah titian yang dilalui dengan bergantung pada amalan manusia. Mereka yang selalu taat perintah Allah akan melewatinya dengan cepat dan selamat, namun berbeda dengan hambanya yang abai. Lantas, apa saja pertanyaan saat kita melewati jembatan Shirathul Mustaqim? Di dalam sejarah Islam penuh dengan kisah-kisah mendalam yang memberikan pelajaran berharga bagi umatnya. Salah satu kisah yang menantang dan penuh makna
adalah tentang jembatan Shirathul Mustaqim, sebuah titian yang melintang di atas neraka. Setiap individu tanpa kecuali akan menyeberanginya. Dan inilah sebuah perjalanan penuh ujian dan kesabaran yang diwarnai oleh 7 pertanyaan pada 7 perhentian. Jembatan ini diibaratkan sebagai jalan lurus di atas neraka, selalu selai rambut dan setajam pedang. Melewatinya adalah bagian dari perjalanan akhirat yang harus dihadapi setiap insan. Sebagai umat Islam, kita diberi pemahaman bahwa amal perbuatan kita akan menjadi penentu kecepatan atau lambatnya perjalanan ini. Pertanyaan pertama yaitu melibat keimanan yang teguh. Perjalanan dimulai dengan pertanyaan pertama, apakah kamu beriman? Keimanan yang teguh adalah kunci untuk melewati perhentian ini dengan lancar. Bagi yang beriman, tahapan ini akan menjadi sekejap mata, namun bagi yang tidak, neraka menanti di bawah jembatan. Salat sebagai tiang agama menjadi pertanyaan kedua yang diajukan. Keberhasilan dalam menjawab pertanyaan ini tergantung pada kualitas dan keikhlasan salat selama hidup. Salat yang baik akan mempercepat perjalanan di atas jembatan ini. Pertanyaan ketiga, pengelolaan harta yang baik. Pada tahapan ketiga, kita diminta pertanggungjawaban tentang bagaimana kita menggunakan harta yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala. Apakah kita berzakat dan membagikannya dengan benar, ataukah kita menyimpannya dengan rakus? Pertanyaan keempat, puasa yang tulus. Puasa adalah pertanyaan keempat, di mana kita diminta tentang kekusukan dan ketulusan kita dalam menjalankan ibadah puasa. Puasa yang tulus akan menjadi penopang di perhentian ini. Pertanyaan kelima, ibadah haji yang tepat waktunya. Pertanyaan kelima berkaitan dengan ibadah haji. Menunda-nunda pelaksanaan haji tanpa alasan yang jelas bisa menjadi hambatan di perhentian ini. Kesiapan finansial juga diperhitungkan. Pertanyaan keenam, keadilan dan hubungan keluarga. Pertanyaan keenam menyoroti keadilan dan hubungan dengan keluarga. Hak orang lain dan hubungan dengan kerabat haruslah diperhatikan. Pertikaian dengan keluarga, meskipun sulit, harus dihindari. Pertanyaan ketujuh, kebersihan rohani. Pertanyaan terakhir berkaitan dengan kebersihan rohani, terutama dalam menjalankan mandi wajib. Kebersihan ini mencerminkan kemurnian hati dan amalan kita selama hidup. Perjalanan melintasi jembatan Shirathul Mustaqim adalah perjalanan menuju akhirat yang penuh ujian. Semua pertanyaan pada perhentian-perhentian tersebut membawa kita pada kesimpulan, apakah kita layak untuk masuk surga atau harus turun ke dalam neraka. Keimanan, amal perbuatan, dan hubungan dengan sesama menjadi kunci utama dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Lalu, berapa lama manusia melewati jembatan di atas neraka? Di dalam agama Islam, Shirathul Mustaqim yang digambarkan sebagai jembatan tipis yang melintasi neraka. Umat manusia akan melewatinya pada hari kiamat, dan seberapa cepat mereka melintasi jembatan ini bergantung pada amal baik dan keimanan mereka selama hidup. Penyebab perbedaan dalam melewati jembatan ini adalah amalan yang telah mereka kerjakan di saat hidup di dunia. Orang-orang yang berbuat baik akan melewatinya dengan cepat, sementara orang-orang yang berdosa akan kesulitan dan bahkan jatuh ke dalam neraka. Dalam buku Kesengsaraan Ahli Neraka, karya Munasifah, terbitan Mutiara Aksara dijelaskan, tiada satupun ayat yang menerangkan tentang jembatan Shirathul Mustaqim. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh menciptakan sirat itu tepat di atasnya neraka dan letaknya di tengah neraka jahanam. Ketahuilah bahwa sirat itu licin dan dapat dengan mudah menggelincirkan, sangat lembut bentuknya seperti rambut dan tajamnya melebihi pedang, serta gelapnya melebihi kegelapan di malam hari. Munasifah menjelaskan, jembatan sirat hanya bisa dilewati oleh hamba Allah Ta'ala yang bertakwa. Bagi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak dosa, maka celakalah dia akan masuk ke jurang neraka. Para hamba yang berjalan di atas sirat itu tidak sama. Ada yang bagaikan kilat, bagaikan angin kencang, bagaikan burung terbang, bagaikan larian kuda pacuan, bagaikan seseorang yang berjalan cepat, bagaikan larinya binatang ternak, dan sebagaimana lari selama sehari semalam. Ada juga yang melewati jembatan sirat selama 1 tahun, 2 atau 3 tahun. Ada juga yang selama 15.000 tahun dari tahun dunia. Bahkan ada yang melalui dengan berlutut, tulis Munasifah. Dalam riwayat lain dijelaskan, sesungguhnya manusia di saat melalui jembatan itu dikelilingi api neraka. Di bawah kaki, kepala sebelah kanan dan kiri, di muka dan belakang mereka dikelilingi dengan api yang menyala-nyala. Dikatakan, akan ada 7 golongan yang melewati Shirathul Mustaqim, yang dikutip dari buku yang berjudul Dasarnya Neraka,
yang ditulis oleh Saiful Bari Az-Zidani. Sirat adalah jembatan yang bentuknya lebih lembut atau tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, lebih gelap daripada malam, sangat licin, serta bisa menggelincirkan siapa saja yang melewatinya. Dikatakan, sirat memiliki 7 pos atau gardu yang di setiap posnya manusia akan ditanya beberapa hal penting dari perbuatannya di dunia. Di pos pertama, mereka akan ditanya tentang keimanannya, lalu di pos kedua akan ditanya tentang sholatnya. Kemudian di pos selanjutnya, secara berurutan akan ditanya zakatnya, puasanya, haji dan umrohnya, cara bersucinya, serta perbuatan baiknya kepada sesama manusia. Syekh Abdul Aziz Marzuk At-Tarifi dalam Al-Qurasiyah, Bizari Akidah, Ar-Rosyani atau Asy Al-Sunnah wal I'tiqad Ad-Din mengatakan, sirat ini dibentangkan di atas jahanam atau yang lebih dikenal dengan Al-Jisr. Hal tersebut bersandar pada riwayat yang termuat dalam As-Sahihain bahwa Abu Sa'id bertanya tentang Al-Jisr atau jembatan, dan beliau, Nabi Muhammad SAW menjawab, tempat yang licin hingga mudah terpleset. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lebih lanjut dijelaskan, jembatan ini merupakan satu-satunya jalan menuju surga. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat Maryam ayat 71, tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak melewatinya atau sirat di atas neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Ibnu Mas'ud dalam tafsir bin Jarir dan Al-Mustadrak serta para sahabat lain yang menafsirkan firman Allah Ta'ala tersebut sebagai proses melewati sirat atau Siratul Mustaqim. 7 golongan yang melewati sirat dijelaskan di dalam kitab Syu'abul Iman karya Imam Al-Baihaqi, yang terdapat 7 golongan orang yang melewati sirat dengan cara yang berbeda-beda, dan berikut penjelasannya. Yang pertama, As-Sadiqun, orang-orang yang jujur akan melewati jembatan sirat dengan kecepatan seperti kilat yang membuat mereka bisa melewatinya dengan sangat cepat. 2. Al-Alimun, orang-orang yang alim akan melewati sirat dengan cepat seperti angin yang bertiup kencang. 3. Al-Budala'u, orang-orang yang dikasihi atau para kekasih Allah yang melewati bagai burung terbang. 4. Suhada, orang-orang yang mati syahid akan melewati sirat dengan kecepatan bagai kuda. 5. Al-Hujaj, orang-orang yang melaksanakan haji akan berjalan menyeberangi sirat selama 1 hari penuh. 6. Al-Muti'un, orang-orang yang taat akan melewati sirat selama 1 bulan. 7. Al-Ashun, orang-orang yang durhaka akan berjalan di atas sirat dengan gemetar. Dan itulah penjelasan tentang 7 golongan orang yang melewati sirat tersebut, turut dinukil dalam buku dasarnya Neraka karya Saiful Bari Az-Zidani. Namun, dikatakan golongan ke-6 akan melewati sirat seperti larinya binatang ternak, dan golongan ke-7 seperti lari sehari semalam. Ada juga pendapat yang menyebut ada golongan yang melewatinya dalam waktu yang sangat lama, mencapai ribuan tahun dunia. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menegaskan bahwa orang yang beriman harus mempercayai bahwa kiamat itu pasti akan terjadi dan proses melintasi sirat itu akan dilalui. Dan inilah 5 amalan agar tak tergelincir di jembatan Siratul Mustaqim. Barang siapa yang berhasil melewati jembatan itu, ia akan sampai di surga. Namun, celakalah bagi dia yang tergelincir dan jatuh ke dalam neraka. Untuk melewati jembatan Siratul Mustaqim tidaklah mudah, sebab jembatan ini disebutkan sangat tipis, diumpamakan seperti rambut yang dibelah menjadi 7. Selain itu, permukaannya juga sangat licin, sehingga dapat dibayangkan bagaimana susahnya untuk melewati jembatan tersebut. Akan tetapi, beruntunglah bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta taat kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya selama hidup di dunia. Insya Allah, dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah dan selamat ketika melewati jembatan tersebut. Selain itu, beberapa amalan ini juga dapat membantu kita kelak di akhirat saat melewati jembatan Siratul Mustaqim tersebut. Yang mengutip dari laman makintower.com, berikut ini adalah 5 amalan yang harus kita lakukan agar tidak tergelincir di jembatan Siratul Mustaqim. Dan inilah amalan agar selamat melewati jembatan Siratul Mustaqim. Yang pertama, selalu terikat dengan masjid. Salah satu dari 5 hal tersebut adalah dengan cara selalu terikat dengan masjid. Maksudnya adalah kita selalu ingat dan dekat dengan masjid, seperti melakukan sholat berjamaah di masjid, mengikuti pengajian-pengajian, ataupun juga ikut membantu merawat atau membangun masjid. 2. Bersedekah dengan ikhlas.
Perbuatan baik selanjutnya yang bisa menyelamatkan kita agar tidak tergelincir saat melewati jembatan Shirathul Mustaqim adalah dengan cara bersedekah dengan ikhlas. Dengan bersedekah, Allah akan memudahkan jalan kita saat melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Tidak harus dengan harta, sebuah senyuman yang tulus juga sudah termasuk dalam sedekah. Rasulullah bersabda, barang siapa berbuat kebaikan dengan bersedekah, maka ia diperbolehkan melewati as-sirat dengan mendapatkan petunjuk. Jika kita ingin mendapatkan petunjuk saat melewati Shirathul Mustaqim, maka bersedekahlah dengan ikhlas. 3. Meringankan beban orang lain. Hal ketiga yang dapat membantu kita agar tidak tergelincir saat melewati jembatan Shirathul Mustaqim adalah dengan cara meringankan beban orang lain. Namun, kita juga harus melakukan hal itu dengan ikhlas dan niat yang tulus. Dengan membantu meringankan beban orang lain, maka kita juga akan mendapatkan pahala kebaikan atas apa yang sudah kita lakukan. Dan hal itu akan bermanfaat di akhirat kelak. Dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyambungkan bagi saudaranya yang muslim kepada orang yang mempunyai kekuasaan dalam menyampaikan kebaikan atau memberikan kemudahan kepada orang yang tengah dalam kesulitan, Allah akan memberikan pertolongan atas kemudahan melewati as-sirat pada hari kiamat ketika kaki tergoyah. 4. Memaafkan kesalahan orang lain. Di dalam Islam, kita juga diajarkan untuk saling memaafkan kesalahan orang lain. Sebab hal itu juga merupakan salah satu perbuatan yang baik dan terpuji. Kita juga bisa mendapatkan kemudahan saat melewati jembatan Shirathul Mustaqim dengan cara memberikan maaf kepada orang lain. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi maaf terhadap orang lain, maka Allah akan menyedikitkan kesulitannya di hari kiamat. 5. Menjaga kaum mukminin dari gangguan orang munafik. Terakhir adalah dengan menjaga kaum mukminin dari gangguan orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini sangat berbahaya sebab bisa menjerumuskan orang lain ke dalam neraka. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muaz bin Anas, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menjaga seorang mukmin dari gangguan kaum munafik, maka Allah akan mengutus baginya seorang raja yang akan menjaga dagingnya pada hari kiamat dari panasnya api neraka. Dan barang siapa yang menginginkan seseorang terjerumus kepada suatu kejelekan, maka Allah akan memasukkannya ke dalam jahanam sampai dia mau mengakui apa yang dikatakannya. Hadis riwayat Abu Daud. Semoga kita mampu untuk melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Jembatan yaitu sebuah struktur yang tidak asing bagi kita sebagai manusia. Namun, tahukah sahabat bahwa tak hanya di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan sebuah jembatan yang harus dilalui umat manusia di akhirat. Jembatan Shirathul Mustaqim yang terbentang di atas neraka jahanam. Al-Quran Surat Maryam ayat 71 menegaskan bahwa setiap individu akan melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak melewatinya atau sirat di atas neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Quran Surat Maryam ayat 71. Jembatan ini tidak sembarangan, digambarkan sebagai lintasan yang tajam, licin, dan menggelincirkan. Tidak semua umat manusia bisa melaluinya dengan mudah, karena kondisinya tergantung pada amalan mereka di dunia. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menggambarkan kehalusan dan ketajaman jembatan Shirathul Mustaqim. Jembatan itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Hadis riwayat Muslim. Menurut riwayat At-Tabrani dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah juga menjelaskan kondisi umat manusia yang melintasinya. Ada yang melintasi secepat petir, angin, kuda, orang berlari, orang berjalan cepat, hingga yang terakhir, yaitu seorang yang telah terbakar api, namun diantarkan Allah ke dalam surga berkat karunia, kemuliaan, dan rahmat-Nya. Di dalam kitab Syu'abul Iman, karya Imam Al-Baihaqi, dijabarkan 7 golongan orang yang melewati jembatan Shirathul Mustaqim dengan cara yang berbeda. As-Shadiqun, orang-orang yang jujur, melaluinya seperti kilat, dengan kecepatan yang memungkinkan mereka melewati jembatan tersebut dengan sangat cepat. Al-Alimun, orang-orang yang berilmu, melintasi seperti angin kencang, menunjukkan pemahaman dan kebijaksanaan mereka. Al-Budala'u, para kekasih Allah, melewati jembatan ini seperti burung terbang yang mengekspresikan kebebasan spiritual mereka. Syuhada, orang-orang yang mati syahid, melewati jembatan ini seperti kuda dengan kecepatan dan ketegasan. Al-Hujjaj, pelaksanaan haji berjalan selama 1 hari penuh
menunjukkan pengorbanan dan komitmen mereka terhadap ibadah haji. Al-Muti'un, orang-orang yang taat berjalan selama 1 bulan, menunjukkan kesabaran dan ketaatan mereka terhadap perintah Allah Ta'ala. Al-Asahun, orang-orang yang durhaka, berjalan di atas jembatan dengan gemetar, mencerminkan ketakutan dan kegelisahan mereka. Dari paparan yang tadi, terlihat bahwa amal ibadah di dunia memegang peran kunci dalam kelancaran melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Namun penting untuk diingat bahwa ibadah seharusnya dilakukan dengan ikhlas, tanpa sombong, ria, atau ingin mendapat pujian. Semoga kita dapat memetik hikmah dari gambaran ini dan menjadi manusia yang termasuk dalam golongan yang Allah mudahkan untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Wallahu alam. Tafsir Al-Misbah, Shiratal Mustaqim setipis rambut yang dibelah 7. Benar atau salah? Hari kiamat yang dibangkitkan adalah perkara yang gaib. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa peristiwa itu akan benar-benar terjadi. Ada sejumlah ayat yang dari riwayat menggambarkan keadaan di hari pembalasan kelak. Salah satunya, jembatan Shiratal Mustaqim yang akan dilalui manusia nanti, dan Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Jahanam adalah tempat mengintai. Quraisyab dalam tafsir Al-Misbah menyatakan, kata marsada terambil dari kata rosada yang berarti menyiapkan atau mengintai, sehingga mirsad bermakna tempat yang disiapkan atau tempat mengintai. Bila kita memahaminya dengan arti kedua ini, maka ia juga bisa diartikan jalan. Di akhirat kelak, ada suatu jalan atau jembatan yang diawasi oleh malaikat yang akan menanyakan setiap orang yang melewatinya. Jika berhasil lolos, maka ia akan masuk surga. Namun jika tidak atau tidak lulus, ia akan terjatuh ke neraka. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana kondisi Shiratal Mustaqim kelak. Namun ada anggapan yang begitu populer di masyarakat bahwa di akhirat ada jembatan menuju surga yang di bawahnya terdapat neraka. Jembatan tersebut sangatlah kecil dan tipis, bahkan bagaikan selai rambut dibelah 7. Muhammad Quraisyab dalam tafsir Al-Misbah menyatakan, anggapan tentang jembatan yang setipis rambut yang dibelah 7 itu tidaklah berdasar. Mantan Menteri Agama ini juga menuliskan dalam bukunya Kosakata Keagamaan bahwa pendapat tersebut juga bertentangan dengan makna kebahasaan Sirat. Dari sisi bahasa, Sirat adalah jalan yang luas. Semua orang dapat melaluinya tanpa berdesak-desakan. Berbeda dengan sabil, yang artinya jalan kecil atau lorong-lorong, namun jumlahnya banyak. Quraisyab sebagaimana mengutip Al-Qurtubi mengemukakan, sejumlah pakar hadis menilai bahwa penyifatan Sirat yang lebih halus dari rambut dan lebih tajam daripada pedang tidak memiliki dasar sama sekali. Artinya, tidak ada riwayat yang valid mengenai penyifatan itu. Kalaupun riwayat tersebut sahih, maka Sirat lebih tepat dipahami dengan artian ia memiliki ketetapan yang pasti, tidak dapat diubah, seperti halnya pedang yang tajam yang digunakan seseorang untuk memotong atau menebas sesuatu. Makna ini sejalan dengan firman Allah Ta'ala, dan tidak ada seorang pun dari kamu melainkan akan mendatanginya. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Quran Surat Maryam ayat 71. Meskipun demikian, Rasulullah SAW menggambarkan ada berbagai macam kecepatan manusia saat melewati jembatan akhirat kelak. Sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim, seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah jembatan itu?" Lalu beliau menjawab, "Tempat yang licin yang dapat menggelincirkan. Di sana terdapat besi-besi pencakar, besi-besi pengait, dan duri besi yang terbuat dari pohon-pohon berduri. Maka orang-orang mukmin akan melewatinya seperti kedipan mata, seperti kilat, seperti angin, seperti burung, seperti kuda-kuda yang berlari kencang, dan hewan-hewan tunggangan. Maka orang muslim akan ada yang selamat, ada pula yang tercabik-cabik tertunda, dan ada yang terlempar ke dalam neraka Jahanam." Hadis riwayat Muslim. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar, datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila wa takliru, datanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.